Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita sedang membahas karut-marut perekonomian dunia. Kerusakan ekonomi dunia itu memang tidak lepas dan pasti itu dari peran makhluk metafisika yang offset. Dalam video-video saya sebelumnya sudah digambarkan bahwasanya yang mengelola uang itu adalah setan atau dajjal. Dajjal itu kelasnya setan gitu loh. Jadi setan memiliki kendali secara energi terhadap uang sehingga uang itu dijadikan sebagai alat oleh makhluk itu untuk memperalat manusia. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan manusia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Itu. Makanya terjadilah korupsi, terjadilah pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, di luar itu atau di balik semua itu kita akan menyoroti terkait dengan solusi dari bejana tumpah. Artinya begini, saudaraku. Sistem yang ada saat ini, sistem keuangan yang ada saat ini itu sangat tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum dan juga terhadap keadilan ekonomi secara umum. Sistem perekonomian sekarang hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki akses, yang memiliki jaringan. Maka di luar itu tidak dapat. Jadi keuntungannya hanya untuk pihak-pihak tertentu. Yang akan saya soroti dua hal. Yang pertama terkait dengan harta amanah warisan leluhur itu. Yang kedua terkait dengan sistem perbankan. Yang terkait dengan harta amanah itu tidak ada solusi yang lain selain bukan diselesaikan, ya sudah selesai gitu loh. Sudah cukup. Dorongan energi dari makhluk-makhluk meta yang metakil itu sudah cukup sehingga sudah sangat merusak segala potensi yang ada pada harta-harta amanah itu sudah sangat merusak. Baik itu dari aspek ibadah, dari aspek ekonomi yang ada maupun dari aspek tauhidnya. Jadi dayanya sangat merusak. Jadi terkait dengan harta-harta amanah itu untuk kami tim Raja Wali mengatakan sudah cukup, stop gitu. Nah, kemudian solusinya untuk satu lagi terkait dengan perbankan itu seperti apa? Jadi begini saudaraku, saya bukan ahli ekonomi yang bisa menjelaskan secara detail. Jadi saya hanya memberikan gambaran secara umum saja. Uang itu dikeluarkan dari Amerika, World Bank apa The Fed gitu. Itu nilai bunganya 2%. Nilai bunganya 2%, kemudian masuk ke BI, oleh BI dikeluarkan 3,5 atau 3,7, kemudian ditambah inflasi, kemudian masuk ke perbankan komersil seperti halnya BRI, Mandiri dan lain-lain. Nah,
BRI atau Mandiri atau bank-bank komersil itu mengeluarkan bunga untuk masyarakat seumpama 9-12% per tahun. Jadi yang awalnya dari Amerika itu 2%, maka sampai ke masyarakat itu 12% bunga. Nah, yang membungakan ini atau yang memberi bunga ini sebenarnya pada prinsipnya tidak mau tahu apakah peminjam itu untung atau rugi. Dalam hal ini saya tidak berbicara halal haram ataupun subhatnya. Saya hanya berbicara bahwa yang meminjam uang terhadap perbankan, pihak perbankan atau pemilik modal itu tidak ada kepedulian apakah ini mau lancar atau tidak. Intinya uang dikembalikan atau agunan hangus, gitu saja. Nah, ini menguntungkan sepihak, yaitu pihak-pihak pemilik modal atau pemilik investasi di perbankan dan juga pihak-pihak yang memiliki akses, yang memiliki agunan. Tetapi untuk masyarakat secara umum ini memberatkan. Kenapa memberatkan? Karena ketika seseorang meminjam uang katakanlah 1 juta, kemudian bunganya katakanlah 10% menjadi 1.100.000, dibayar dalam waktu setahun, dalam sebulan umpamanya dia mengembalikan 1 juta lah, 1 juta, kurang lebih 1 juta. Nah, yang jadi masalah adalah bulan pertama dia mengembalikan uang senilai 1 juta. 100.000 rupiah, minjamnya kan 1 juta ya, 100.000 umpamanya dalam sebulan. Maka sebenarnya di bulan kedua uang dia itu tinggal 900.000 itu karena sudah diambil. Jadi modal sama pokok sudah dikembalikan senilai kurang lebih 100.000 rupiah. Di bulan kedua pun demikian, tinggal 800.000 rupiah. Jadi di akhir bulan hutang memang lunas, tetapi yang fakta yang sebenarnya adalah penghisapan, gitu loh. Dalam artian penghisapan itu modalnya diambil, untungnya pun diambil, mau untung mau tidak jelas harus dibayarkan. Nah, ini pihak pemberi modal tidak berpikir apakah yang meminjam itu loss atau untung atau buntung, itu tidak dipikir sampai ke sana. Yang penting uang kembali. Nah, ini masalah karena akses terhadap kesejahteraan dunia bukan hanya Nusantara, bukan hanya ini. Ini sangat terbatas, gitu loh. Orang yang miskin mau pinjam uang harus ada agunan. Sedangkan untuk agunan itu harus ada uang, gitu loh. Untuk meminjam uang harus ada agunan, untuk memiliki agunan harus ada uang. Jadi terbelitnya di situ, gitu loh. Jaminannya umpamanya BPKB lah, BPKB mobil. Untuk bisa meminjam uang harus ada BPKB mobil. Nah, sementara tidak ada. Untuk supaya punya mobil harus punya uang. Jadi terbelitnya disitulah kemiskinan itu berkelindan, berputar-putar seperti itu. Nah, makanya ini tidak bisa terus-menerus seperti ini, gitu loh. Dalam artian kesejahteraan itu kan bukan milik sepihak. Kesejahteraan itu bukan milik sekelompok, bukan milik sepihak, tetapi memang milik semua orang, gitu loh. Semua orang yang hidup berhak untuk sejahtera sesuai dengan kapasitasnya. Nah, makanya solusi dari bejana tumpah ini maksudnya adalah begini, sistem ini harus diakhiri, gitu. Bukan masalah haram atau halalnya, tetapi sistem ini merugikan tata kelola ekonomi, gitu loh. Ini merugikan. Nah, kalau untung bisa jadi aman. Kalau yang meminjam kemudian ternyata usahanya untung, bunga keuntungan yang dia dapat melebihi bunga setiap bulannya, dia masih aman. Tetapi kalau loss, yang ada yang dijual, gitu, karena untuk menutupi pembayaran itu. Nah, jadi kita harus punya solusi lain untuk bisa menyelesaikan atau mengganti bejana ini. Apa itu, kan begitu ya. Nah, kami tim Raja Nusantara memberikan semacam konsep baru yang terkait dengan bejana baru untuk tata kelola ekonomi, yaitu Baitul Mal. Sebenarnya ini sudah dibahas
dalam dialog berjudul Baitul Mal sudah dibahas. Ini hanya penguatan karena situasinya sudah action gitu loh. Jadi kalau dulu masih wacana, sekarang sudah dalam bentuk action. Nah, Baitul Mal ini sudah dalam posisi ready lah, sudah dalam posisi siap. Lalu bagaimana mekanisme dan sebagainya? Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.